perkembangan itu yang kemudian perlahan-lahan membuat mereka jadi paham sebenarnya bagaimana struktur biaya mereka. Untuk mikro kira-kira sampai dengan 1 miliar atau 700 juta per tahun gitu ya. Ini adalah masalah-masalah yang paling banyak ditemukan. Yang pertama adalah gaji owner gitu ya. Ternyata ketika mereka kesulitan kenapa penjualan besar kemudian uangnya nggak ada gitu ya. Kemana gitu. Ternyata saya bisa menyatakan sebagian besar itu digunakan sendiri oleh ownernya, tapi owner tidak mencatat. Saya menggunakan gaji owner itu ternyata 9 dari 10 itu tidak menggaji dirinya. Ya. Karena memang tadi awalnya adalah langsung memulai, langsung bekerja, langsung memulai. Nah, ada 2 kelompok di sini. Ada kelompok yang memang tidak memerlukan gaji dari owner dari bisnisnya, yaitu mereka yang sudah punya pendapatan kemudian membuka usaha gitu ya. Nah, ketika usaha ini karena usaha ini tidak mempengaruhi finansial dari si pemiliknya, maka mereka tidak mengalokasikan ini. Kelompok kedua adalah mereka yang hidup memang dari usahanya. Jadi sehari-hari kehidupan sehari memang berasal dari sini. Nah, treatmentnya berbeda. Kebanyakan yang saya alami adalah 9 dari 10 yang tidak gaji itulah mereka yang kemudian hidupnya itu sebagian atau seluruhnya ditopang oleh bisnisnya. Kita lihat beberapa orang yang buka baru gitu, yang buka baru ini tidak mempengaruhi pendapatan dari kebutuhan dari pemiliknya karena dia sudah punya bisnis yang lain atau dia bekerja. Begitu. Yang berikutnya adalah biaya bahan dan operasional. Ini ada 2 hal. Yang pertama, rata-rata kesulitan di awal membedakan mana bahan, mana operasional. Kemudian saya bisa menyatakan, gitu ya, ini hanya sekedar kiasan bahwa 4 dari 10 biaya itu ternyata tidak dihitung atau belum dihitung. Banyak biaya-biaya yang tidak dihitung, yang tidak dimasukkan. Salah contohnya adalah kebutuhan keluarga. Itu tidak dimasukkan. Nah, ini kemudian bercampur-campur sehingga pada akhirnya di setiap akhir periode begitu owner kesulitan. Uangnya ada tapi tidak ada gitu ya. Berikutnya adalah kas. Untuk startup pemula gitu, itu kas itu tidak dipisah ternyata. 9 dari 10 tidak memisahkan kas. Artinya mana keuangan keluarga, mana keuangan bisnis itu tidak dipisahkan. Kenapa ya? Karena memang berangkatnya dari tadi tidak dipisah karena memang owner belum memerlukan hasil dari bisnisnya untuk menopang kehidupan keluarga karena sudah punya sumber. Gitu. Atau yang satu dia makan dari sana, hidup dari sana dan tidak dipisah. Tapi tidak memisahkan ini itu menimbulkan masalah yang hampir sama berikutnya. Nanti kita akan sampai ke sana jelaskan. Kenapa apa sih masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan ketika tidak dipisahkan kasnya? Bahkan ketika yang bersangkutan itu tidak memerlukan atau belum memerlukan hasil dari bisnis atau usaha yang dijalankan. Artinya dia sudah punya backup nih, saya sudah punya gaji misalkan, sudah gajian atau sudah usaha lain sudah ada. Nah, ini yang kemudian masalah. Nah, ketiga hal ini itu kemudian menimbulkan banyak kesulitan ketika mereka melakukan keputusan atau mengambil langkah. Yang paling umum adalah kondisinya, Pak, ternyata kalau saya ikuti gitu ya, setelah saya mencatat, saya mulai melihat itu saya sebenarnya mensubsidi bisnis saya. Jadi dia punya pendapatan lain,
dia punya bisnis, seolah-olah bisnis itu menghasilkan buat dia, karena bisa ikut makan sedikit segala macam, tapi setelah dilihat ternyata dia disubsidi. Dan subsidinya ada yang sampai besar. Contohnya satu kasus di Batam, penjualan di rumah sangat laris gitu ya, baju occasion begitu sangat laris. Kemudian atas dasar sales tadi, volume sales tadi, memberanikan diri untuk membeli ruko. Dan sejak dia pindah ke ruko, kemudian baru masalah itu muncul gitu ya. Dengan jumlah sales yang sama, tapi ternyata subsidinya semakin besar. Nah, ini adalah bagian dari proses, bagian dari kondisi yang muncul ketika tiga hal ini belum bukan ditekuni ya, tapi belum didalami oleh mikro kecil ya, oleh para startup. Lalu karena tema siang ini adalah catatan gitu ya. Bagaimana kemudian catatan dan pembukaan itu bisa membantu para mikro kecil ya yang mengalami masalah ini. Yang pertama saya jelaskan tadi, dengan menyiapkan catatan pembukuan yang rapih saja ya. Jadi mencatat itu satu hal, mengelompokkan catatan itu hal yang berbeda. Nah, dengan melakukan pencatatan itu saja, belum melakukan pengelompokan, belum melakukan analisa, itu profil transaksinya sudah kelihatan. Profil itu begini, ternyata saya banyak sekali, contoh saya adalah untuk saya, karena bisnisnya tidak menjual langsung, bisnisnya banyak berhubungan dengan jasa, ternyata bagian paling banyak dari transaksi saya, profilnya adalah untuk bahasa katanya entertain, gitu, movie, gitu. Itu bagian dari paling banyak. Jadi tadinya saya berasumsi bahwa saya mengalokasikan sekian dana, sekian persen dari ini untuk promosi begitu. Benar, promosi saya lakukan gitu, tetapi ternyata di sisi yang lain banyak biaya yang keluar ketika saya bersosialisasi. Dan saya tidak membedakan kadang-kadang ini saya dalam posisi sebagai Pak Mo ya, atau sebagai Bimo itu maksudnya sebagai pribadi. Nah, ketika mencatat itu kemudian mulai terlihat, walaupun kemudian di awal masih proses belajar waktu itu, tapi kelihatan ternyata profil transaksi saya itu lebih banyak misalkan di bahan atau di proses mencari peluang baru gitu ya. Kemudian yang kedua, ini memantau arus kas. Saya juga siapkan satu alat sederhana Excel sekali lagi, yang itu insya Allah akan lebih umum dikuasai. Bagaimana kita bisa memantau arus kas setiap hari, gitu ya. Karena insya Allah semua aplikasi yang ada rekan-rekan gunakan, mau di handphone, mau di laptop, ya mau sebagai software, itu juga bisa melihat arus kas. Tapi ini menjadi penting karena beberapa orang itu kemudian kesulitan menentukan di awal saldo kas saya sebenarnya berapa Pak ya. Modal saya itu kalau saya mau boleh cut off tanggal 1 November atau hari ini itu cut off-nya modal saya berapa ya. Karena memang tidak disiapkan khusus uang untuk ini saya alokasikan khusus untuk usaha, enggak. Karena ini bagian dari keluarga. Ini ada uang Pak 1 juta gitu ya, atau 2 juta di kas. Ini gimana ini? Ini ya kebutuhan saya ya untuk usaha, karena belum bisa menentukan kas awal, maka arus kasnya menjadi nggak kelihatan. Ini itu juga ternyata uangnya ada, menentukan berapa untuk modal itu juga ternyata kesulitan. Bukan hal yang bisa dilakukan dengan segera gitu. Tetap perlu banyak waktu diskusi. Kemudian yang ketiga itu manfaat dari mencatat adalah memantau 4 informasi kunci yang tadi saya jelaskan. 4 sehat 5 sempurna sebenarnya. 1 penjualan. Udah, ini kan berhubungan dengan sales harian gitu ya. Kemudian kedua biaya bahan. Gitu. Biaya bahan ini Pak, kalau SDM masak itu masuknya di biaya bahan atau di biaya operasional? Contohnya kan gitu. Pak, saya ada orang yang khusus masak pagi hari. Saya menyukai satu statement dari Bang Nanda. Gitu.
Kalau semua yang menyulitkan, masukkan dulu sebagai operasional. Di awal, masukkan, jangan masuk bahan, masuk operasional dulu aja semua. Supaya mudah dihitung. Dan itu kemudian ternyata memberikan apa ya, semacam fondasi bagi kawan-kawan untuk kemudian melepaskan diri dari kesulitan dan kebingungan. Pak, ini gimana? Saya bilang, catat dulu semua yang sulit dihitung, masukkan sebagai operasional. Baru nanti kemudian pelan-pelan dimasukkan sebagai hitungan untuk harga pokok produksi. Namun operasional nanti harga pokok penjualan. Kemudian biaya operasional yang tadi saya jelaskan, yang saya sebutkan tadi. Ya itu biasa, mulai dari sewa, tempat, segala macam. Yang berikutnya adalah kebutuhan hidup owner. Ini yang kemudian dalam banyak, jadi di awal itu saya minta mereka mencatat dulu semua kebutuhan yang owner yang mengambil dari kas. Pak, saya sebagian tanggung suami, Pak, saya sebagian tanggung bisnis yang lain. Terserah, pokoknya semua yang dianggap untuk kebutuhan keluarga, gula kah, bakso kah, minum kah, ngajak keluarga makan, menggunakan uang yang itu, catat sebagai pengeluaran. Kemudian, nanti kita akan sampai, mereka hanya bisa tahu kemudian 1 bulan. Saya minta mereka menghitung berapa dari transaksi yang diambil dari uang usaha tadi untuk kebutuhan hidup. Dan mereka semua seperti, gitu ya. Ternyata banyak juga ya Pak ya, gitu. Ya, saya bilang tidak masalah. Bisnis itu untuk keluarga, gitu ya. Bukan untuk gaya-gayaan, gitu. Untuk kehidupan keluarga. Sepanjang keluarga mendapatkan masukan, bisa mendapatkan manfaat, sekolah terbayar, makan, jalan-jalan bisa, tidak masalah. Gitu. Hanya nanti kemudian kalau ingin besar, ya caranya berbeda. Ada teknik yang lain. Tapi jangan merasa bersalah dengan ternyata biaya hidupnya yang besar. Ya memang untuk itulah bisnisnya dibuat, gitu ya. Nah kemudian yang keempat adalah ini membuka jalan bagi pemisahan keuangan. Artinya idealnya owner itu digaji, ya, karena dia bekerja, karena dia juga bekerja di situ, mengerjakan itu, owner digaji. Kecuali owner sudah tidak lagi bekerja, maka dia sebagai owner dapatnya nanti saham, dividen di akhir tahun. Tapi kalau masih bekerja ya harus digaji. Nah, bagaimana kemudian kita caranya dari yang tidak bergaji ini di awal, karena memang tidak disiapkan, dia kerja aja. Pagi nyiapin barang segala macam, jualan, malam hitung-hitungan, beres-beres gitu. Pagi lagi, mulai lagi belanja lagi. Gitu. Bagaimana ini kemudian perlahan-lahan dibuat gajian. Nah, itu dengan tadi, dengan cara mencatat. Jadi nanti alatnya sudah ada, nanti saya akan share ke rekan-rekannya. Ini adalah 4 informasi yang dapat rekan-rekan dapat yang membantu rekan-rekan dari mencatat saja dan pembukuan terhadap masalah yang rekan-rekan hadapi, yang umumnya dihadapi di mikro. Maka manfaatnya adalah kita bisa membuat fokus penjualan kita. Kita juga bisa memperbaiki cara penjualan kita, gimana menggunakan data dari penjualan.